Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan landasan konstitusi negara Indonesia. Sebelum Undang-Undang Dasar terbentuk, negara Indonesia merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan landasan ideal negara Indonesia. Setelah Pancasila terbentuk, negara Indonesia menyusun sebuah konstitusi, yakni konstitusi yang pertama berlaku di negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea, di mana masing-masing alinea memiliki makna yang berbeda-beda. Yang tidak kalah pentingnya pada alinea keempat. Pada alinea keempat terdapat rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Selain itu, pada alinea keempat juga terdapat tujuan negara Indonesia. Jadi, begitu pentingnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea keempat. Sekarang marilah kita kaji bersama tentang pokok pikiran mulai dari alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, sampai dengan alinea keempat. Di dalam alinea pertama sampai dengan alinea keempat dijiwai oleh sila-sila Pancasila, yakni mulai dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sekarang kita masuk di pokok pikiran alinea pertama. Alinea pertama merupakan penjabaran dari sila ketiga. Sila ketiga Pancasila bunyinya Persatuan Indonesia. Pokok pikiran yang pertama, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Di sini begitu pentingnya negara Indonesia karena pada saat itu dijajah menimbulkan penderitaan yang sangat luar biasa, kebodohan, kemiskinan yang sangat menyiksa bangsa Indonesia. Sekarang kita masuk pada pokok pikiran kedua. Pokok pikiran kedua merupakan penjabaran dari sila kelima, yakni sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah bangsa Indonesia merdeka, tujuan yang hendak dicapai yaitu ingin mewujudkan keadilan bangsa negaranya. Hal ini pada alinea kedua, di mana cuplikannya mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di sini jelas bahwa setelah merdeka, negara Indonesia ingin bebas dari belenggu penjajahan dan ingin mewujudkan negara yang adil. Pokok pikiran ketiga, penjabaran dari sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi. Rakyat berperan penting dalam penentu kebijakan, tidak semata-mata dipegang oleh satu orang. Maksudnya di sini adalah negara Indonesia memberikan kebebasan kepada wakil-wakil rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan, di mana wakil-wakil rakyat itu dalam menjalankan tugasnya harus dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demokrasi di negara Indonesia, salah satu wujud demokrasi yaitu melalui musyawarah mufakat, menyelesaikan segala sesuatu permasalahan yang ada dengan bermusyawarah.
Apabila musyawarah tidak bisa ditempuh, maka dengan jalan voting, yaitu pemungutan suara terbanyak. Pokok pikiran keempat merupakan penjabaran dari silah kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berbicara kemanusiaan berkaitan dengan pelaksanaan HAM di negara Indonesia, yaitu memanusiakan manusia. HAM begitu dilindungi di negara Indonesia, walaupun pada kenyataannya pelanggaran HAM masih banyak di negara Indonesia, tapi negara berupaya untuk melindungi warga negaranya. Salah satunya yaitu perlindungan hak asasi manusia, yakni mulai dari proses bayi di dalam kandungan sampai muncul ke dunia. Setelah kita mempelajari makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ke-1, alinea ke-2, alinea ke-4, ketiga dan keempat, selanjutnya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik hendaknya bersikap positif dalam mengamalkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.